Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok teori organisasi publik, sedang berada di kantor Kelurahan Dompak untuk melakukan studi lapangan wawancara mengenai kualitas pelayanan publik di kantor ini. Sebelum itu, perkenalkan dengan saya Divanel Salsabila sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Nilupila Angguncayani sebagai moderator. Saya Mary Fiona. Saya Brian Sandika Arjuna sebagai kameramen. Mari ikuti wawancara kami dengan staf kantor Kelurahan Dompak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari URA ingin mewawancarai Bapak mengenai pelayanan publik di kantor Kelurahan Dompak ini. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mandiri ya? Ya, Pak. Nama saya Ahmad. Saya bekerja di kantor URA ini lebih kurang 14 tahun. Tahun saya merupakan penduduk asli sini, cuma pada saya Dompak lamanya, kurang lebih dari sana sini sekitar 10 menit. Dulu pernah juga saya di Kabupaten Kota selama 6 tahun. Ya. Dari dulu bekerja terus sampai sekarang. Oke, kalau saya pernah itu aja ya, untuk lagi saya bilang coba ngomong. Mungkin langsung masuk pertanyaan aja ya, Pak. Yang pertama, kira-kira kapan kantor Kelurahan Dompak dan strukturnya ini dibentuk, Pak? Kalau untuk dulu kan Dompak ini kan masih menyatu, masih meja. Dulu saya masih ingat sama-sama saya masih SMP dulu. Kita pernah juga cerita bulan ini. Iya, nggak apa-apa. Kita naik pompong, dulu belum ada akses jalan, nggak sebagus ini. Dulu orang semua menolak ke si Dompak. Dulu kita pakai pompong dari Dompak ini langsung ke Semeja. Semeja jalan kaki ke SMP Nabi waktu itu. Dari hari pemilu tahu sampai sekarang. Dulu saya mau seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan kantor lurah ini terbentuk, itu tahun 2022. Tahun 2022 dia udah mulai pisah dengan Semeja. Ya dulu namanya kantor desa. Pegawai di kantor ini, dan apakah pegawai-pegawai tersebut dikategorikan ke beberapa divisi sesuai dengan kemampuannya? Masalah itu juga pegawai di sini berjumlah nambah 17.000 keren. Nah, itu terdiri dari kepala libas ini satu, dibantu oleh 3 orang kasih. Sebelum dibantu oleh sekretaris lurah, saya lagi lurah sekretarisnya, terus dibantu oleh 3 orang seksi. Di sini ada seksi pemerintahan yang menaungi di skala bukan pemerintahan lah, seperti pertanahan, limas, ada segala macam. Jadi itu semua pemerintahan. Terus untuk yang keduanya itu pelayanan. Nah, pelayanan ini berarti meliputi karena masuk ke masyarakat, kayak penulisan surat menyurat, minta mampu, kita segala macam untuk masyarakat. Terus untuk yang ketiganya itu seksi pembangunan. Seksi pembangunan, Pak, kedua seksi saya nih. Nah, seksi pembangunan tentunya kan pembangunan dari berupa infra, segala macam itu kembali ke pembangunan. Nah, itu pembangunan untuk kita, kawasan kita sendiri atau RT itu bagaimana. Tergantung dari permintaan nanti apa sih yang dibutuhkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Dompak kita siap memberikan data dan informasi. Apakah kantor kelurahan ini memiliki rencana atau program kerja yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat? Kalau bicara program, memang saya semua punya program ya, bukan di Dompak saja. Semua punya program, visi dan misi untuk mewujudkan masyarakatnya yang lebih sejahtera, yang lebih mumpuni, yang lebih bukan kita mewujudkan baik dari segi sosialnya tapi kita segi agamisnya juga. Kita
kita ya, namanya makanya kita kan punya dan misi juga itu kan, untuk mensejahterakan ke depannya masyarakatnya biar lebih cerdas, lebih berbudaya begitu. Karena saya pikir tak ada yang namanya kelurahan, apalagi kelurahan ujung tombak pemerintahan. Tidak ada kelurahan yang tak punya misi, dan tak ada namanya kelurahan yang mau masyarakatnya mundur. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah kantor Kelurahan Dompak ini menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintahan atau organisasi pemerintahan daerah lain? Kalau kita bicara masalah kantor, mungkin saya tanyakan kantor daerah mana? Apakah di luar kota dan Pinang atau masuk ke Kabupaten Pinang? Kalau bicara basis kota, biasanya kita bersama. Kelurahan pasti ada kecamatan. Iya itu Pak. Ya. Kecamatan pasti ada wali kotanya. Kita saling berhubungan, itu nggak akan putus gitu, karena berjenjang gitu ya. Kita tak akan bisa berdiri tanpa arahan dari sana gitu. Kami pun tetap berkoordinasi tingkat kecamatan, karena apapun kecamatan harus tahu apa yang kami tahu apa kami buat. Gitu. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah menurut Bapak kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kantor ini sudah maksimal? Ya kalau menurut saya, makanya saya bilang satu sisi saya merupakan pegawai di sini dan masyarakat di sini juga sekaligus. Ya, kalau sepanjang perjalanan saya di kantor ini, menurut saya sangat membantu dan sangat yang namanya pelayanan ini kan kadang di atas rata-rata, kadang standar, dan tergantung masyarakat kita maunya apa, bagaimana kita beri pelayanan. Tapi sebenarnya alhamdulillah nggak pernah namanya masyarakat itu merasa dirugikan atau diabaikan gitu. Jadi masyarakat maunya ini, ya kita bantu ini gitu. Apa sih yang kurangnya, soalnya sebisanya kita bantu, kita bantu gitu. Nggak pernah yang namanya menyuruh ke masyarakat itu nggak pernah. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Mengingat sekarang kita sudah memasuki era di mana semua hal mengandalkan kecerdasan dari teknologi digital, apakah kantor Kelurahan Dompak ini juga memanfaatkan teknologi tersebut dalam menjalankan proses administrasi dan pelayanan publik? Oke, kalau proses digital itu memang itu kan salah satu program dari Kemenpan RB seperti itu tuh. Semua harus sertifikat digital. Ya kalau kita mengikuti alur saja nih, apa yang diperintahkan kita tak ikut, meskipun tempat kita kurang lah, dikatakan kurang lah dari harapan, tapi kita tetap berusaha mewujudkan apa yang diperintahkan begitu. Itu aja, pokoknya apapun perintah yang bersifatnya positif memajukan masyarakat kita pada umumnya, kita ikut jalankan. Walaupun sampai kita apa adanya lah dulu gitu. Inilah keadaan kami gitu. Kita ikut dulu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya, apakah kantor Kelurahan Dompak melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, contohnya dalam hal pengambilan keputusan? Ya begini, kalau untuk keputusan ini kadang kita pengen tahu keputusan seperti apa, seperti di kelurahan ini kan tentunya ada mitranya antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat, SKK, karang-karangnya itu kan melalui untuk elemen-elemen dari masyarakat semua, ya. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan itu tentunya kita berkoordinasi dengan masyarakat. Baik Pak, saya rasa pertanyaannya sudah terjawab semua. Jadi terima kasih untuk Bapak atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Ya.